Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hello everyone, how are you? I hope you all in a good condition. Semoga kalian baik-baik saja ya. Bertemu lagi di pertemuan kali ini dengan saya Diki Haryadi. Jadi kalian puasanya seperti apa? Full aja kan? Jadi kemarin kan kita liburan. Kalian udah liburan kemana aja nih? Jadi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke. Berdoa selesai. Saya absen dahulu ya. Dengan cara barcode, kalian bisa barcode melalui HP kalian. Nanti barcode-nya kita tutup sekitar jam 10:30 ya. Silakan barcode dulu. Tapi hari ini hadir semua ya. Oke. Mungkin langsung saja kita ke pembahasan. Jadi materi yang akan kita bahas tentang hari ini yaitu tipe teks, salah satu tipe teks. Jadi yaitu recount teks ya. Jadi recount teks ini adalah salah satu tipe teks. Sebenarnya ada banyak sekali tipe-tipe teks yang lainnya, tapi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang recount teks. Jadi ada 3 poin pembahasan yang akan kita bahas hari ini, yaitu pertama ada definition atau pengertian, definition of recount text atau pengertian dari recount text. Definition. Yang kedua yaitu function atau fungsi dari recount, function of recount text atau tujuan dari recount text, social function of context, social function of recount text. Dan yang ketiga yaitu generic structure of recount text. Generic structure atau bisa dibilang ciri-ciri dari recount text. Mungkin kita masuk saja di poin yang pertama, yaitu definition of recount text. Jadi pengertian dari recount text. Jadi pengertian dari recount text menurut Cambridge Dictionary, recount text is to describe how something happened or tell a story. Jadi artinya recount text itu menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana suatu hal itu terjadi, atau bisa juga menceritakan sebuah cerita yang telah terjadi. Jadi recount text itu bisa dibilang si penulis menceritakan pengalaman pribadinya yang telah terjadi, dan pengalaman pribadinya itu bisa saja pengalaman yang lucu, pengalaman yang menarik, ataupun pengalaman yang menakutkan atau menyedihkan. Nah, kalian kan habis cuti lebaran nih. Mungkin kalian ada yang liburan kemana? Liburan bersama keluarga kemana? Ke pantai kah? Ke apa itu? Terus bisa kalian buat menjadi recount text pengalaman-pengalaman kalian tersebut. Oke. Setelah kita membahas tentang definition of, after we discuss about definition of recount text, so let's move on to the next point. Next point is social function of recount text. Atau setelah kita membahas tentang pengertian dari recount text, mungkin kita lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu fungsi sosial dari recount text. The social function of recount text is to entertain the readers or giving information. Jadi
fungsi sosial dari konteks itu adalah untuk menghibur para pembaca atau memberikan informasi. Kenapa? Karena di seperti yang saya jelaskan sebelumnya di definition of recontext. Jadi isi dari recontext itu berisi tentang pengalaman pribadi dari penulis yang menyenangkan, lucu, menegangkan, pokoknya yang berkesan bagi mereka. Jadi tujuan utama dari recontext itu adalah untuk menghibur para pembaca. Jadi seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu generic structure of recontext atau struktur dari recontext. Jadi di struktur dari recontext itu ada 3. Yang pertama ada orientation, yang kedua ada event, dan yang ketiga ada reorientation. Mungkin kita bahas dulu yang orientation ya. Orientation. Jadi di orientation ini membahas tentang latar belakang cerita, misalnya siapa saja yang terlibat dalam cerita tersebut, di mana peristiwa atau kejadian tersebut berlangsung, atau kapan peristiwa tersebut berlangsung. Jadi di orientation ini membahas tentang latar belakang dari cerita tersebut. Oke, lanjut. Setelah orientation ada event. Selanjutnya kita bahas tentang event ya. Event. Jadi di event ini, bagian ini menjelaskan tentang kejadian secara rinci atau kejadian atau peristiwa secara rinci. Misalnya bagaimana atau mengapa peristiwa atau kejadian tersebut bisa terjadi, dan biasanya di bagian event itu menjelaskan secara kronologis atau tersusun atau step by step ya. Yang selanjutnya yaitu setelah event ada reorientation ya. Jadi di reorientation itu ini bisa menjadi kesimpulan atau bagian penutup dari cerita. Biasanya berupa komentar. Biasanya di orientation ini bisa berupa komentar pribadi tentang komentar pribadi penulis tentang pengalaman yang atau cerita yang dialaminya, seperti itu. Mungkin sampai sini setelah kita membahas 3 poin, ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya tidak ada, kita lanjut ya. Mungkin karena tidak ada yang bertanya, saya harap semuanya sudah paham ya. Selanjutnya kita lanjut. Nanti saya sudah kirim soal ke grup kalian. Nanti kalian kerjakan dengan cara menentukan generic structure-nya. Kan di situ ada salah satu contoh recontext yang judulnya Holiday at Home. Jadi kan ada beberapa paragraf, itu ada 4 paragraf kalau nggak salah. Nanti kalian kerjakan, dan di samping paragraf itu ada kotak-kotak, nanti kalian isi generic structure-nya. Kalian tentukan paragraf tersebut termasuk generic structure yang mana, apakah dia termasuk event, apakah dia termasuk orientation, ataukah dia termasuk reorientation. Nanti bisa kalian kumpul ke WA pribadi saya dengan cara dengan format nama dan kelas ya. Mungkin kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Saya terlupa tadi, poin selanjutnya yaitu language feature of recontext. Jadi tadi ada 3 poin, saya kelupaan poin yang terakhir yaitu language feature of recontext, atau bisa dibilang ciri-ciri dari recontext. Mungkin kalian bisa buka kembali soalnya, yang kita buka dulu contoh dari recontext-nya yang Holiday at Home. Tolong dibuka kembali. Di sini kita akan menentukan ciri-ciri dari recontext melalui teks tersebut ya, yang Holiday at Home. Oke. Language feature-nya atau ciri-ciri dari recontext. Ciri-ciri yang pertama dari recontext itu menggunakan past tense atau
past tense ya. Yang pertama using past tense. Kalau kita lihat dari holiday item contoh konteks sebelumnya, contohnya yang menggunakan past tense di paragraf yang pertama nggak salah, yaitu we went to a beach, dan ada juga I was happy. Jadi itu yang pertama, ciri-ciri dari konteks itu menggunakan past tense, using past tense. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua dari konteks yaitu menggunakan conjunction dan time connotative. Contohnya di paragraf holiday item itu kayak dia menggunakan so, and, but, the, after, and after that. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri yang ketiga yaitu menggunakan adverb dan adverbial phrase. Contohnya seperti last week, yesterday, slowly, at the uncle house, ya seperti itu contohnya. Dan yang selanjutnya yaitu menggunakan menggunakan action verbs seperti went, bought, and broke. Ya mungkin itu tadi sedikit pembahasan tentang pre-context. Mungkin sebelum saya menutup, ada yang ingin ditanyakan mengenai 4 poin tadi. Tadi ada definition, function, social function, generic structure, dan language filter. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ditanyakan. Sekiranya ada yang bingung atau ada yang ingin bertanya, mungkin silakan. Kalau misalnya tidak ada, mungkin kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tugasnya dikerjakan, dan saya harap kita bertemu di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.